Identitas rahasia. Bab 1. Villa keluarga Xiao yang mewah terang benderang. Malam ini, itu adalah pesta ulang tahun ke-70 kepala keluarga Xiao, Nyonya Tua Exito. Sejumlah cucu, cicit, dan menantunya menyiapkan kado mahal. Nenek, kudengar kamu suka teh. Batu bata teh puer yang berusia 100 tahun ini bernilai $500 juta. Ini adalah hadiah ulang tahun dariku untukmu. Nenek, saya mendengar bahwa Anda percaya pada agama Buddha. Buddha batu giok ini diukir dari batu giok Hetian dan bernilai 700.000. Nyonya Xiao Tua melihat semua hadiah dan tertawa terbuka. Seluruh keluarga senang dan gembira. Pada saat ini, menantu tertua Nyonya Xiao, Ye Chen, tiba-tiba berbicara dan berkata, "Nenek, bisakah kamu meminjamkan saya 1 juta, bibili, dari panti asuhan menderita uremia dan membutuhkan uang untuk perawatan?" Semua orang menatap Ye Chen dengan mata tidak percaya. Menantu pengangguran ini terlalu berani. Dia bukan saja tidak menyiapkan hadiah untuk ulang tahun wanita tua itu, tetapi dia malah berani untuk meminta pinjaman $1 juta padanya. Namun, Ye Chen tenang dan tidak tergerak oleh penghinaan orang lain. Hari ini, dia meminjam uang, karena tidak ada pilihan lain. Bibili dari lembaga kesejahteraan yang merawat dan menyelamatkan hidupnya menderita uremia dan membutuhkan setidaknya $1 juta untuk dialisis dan transplantasi ginjal. Tanpa diduga, Nyonya Xiao Tua menjadi sangat marah. Dia membanting cangkir teh di tangannya ke tanah dan berteriak dengan marah, "Bajingan, apakah kamu di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun atau untuk meminjam uang?" Istri Ye Chen, Xiao Churan buru-buru melangkah maju dan menjelaskan kepada wanita tua itu, "Nenek, Ye Chen tidak tahu apa-apa, tolong jangan tersinggung." Pada saat ini, sepupu Xiao Churan, Xiao Weiwei, mencibir ke samping dan berkata, "Kakak, lihat sampah macam apa yang kamu nikahi. Yun Fei dan aku baru bertunangan dan belum menikah." Yun Fei memberi nenek sebuah hetian Buddha giok. "Tetapi kamu adalah suami yang baik, kamu tidak membawa hadiah apapun, dan kamu masih memiliki wajah untuk meminta nenek meminjam uang." "Itu benar, Saudara Ye Chen, kami berdua adalah menantu keluarga Xiao, dan kamu benar-benar gagal dalam melakukan sesuatu, menantu tertuamu." Pria yang berbicara adalah tunangan Xiao Weiwei, tuan muda dari keluarga besar setempat, Wang Yunfei. Meskipun Wang Yunfei akan segera menikahi Xiao Weiwei, dalam pikirannya, postur Xiao Weiwei 100.000 mil lebih rendah daripada istri Ye Chen, Xiao Churan. Xiao Churan adalah dewi terkenal di seluruh Jinling, tetapi melihat dewi menikah dengan pengecut yang satu ini, Wang Yunfei juga sangat sedih di hatinya. Sampah semacam ini, yang terbaik adalah keluar dari keluarga Xiao kita saat masih pagi. Tepat sekali, wajah keluarga Xiao telah dipermalukan oleh orang ini. Kurasa memang benar dia meminjam uang untuk sengaja merusak pesta ulang tahun wanita tua itu. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya ketika dia melihat bahwa seluruh keluarga Xiao menargetkan dan melecehkannya. Jika bukan karena menaikkan biaya pengobatan untuk orang yang menyelamatkan hidupnya, dia pasti sudah berbalik dan meninggalkan tempat yang salah ini. Namun, memikirkan ajaran ayahnya kepadanya sejak dia masih kecil, yang membuatnya membalas kasih karunia yang menetes dengan pegas, dia menekan penghinaan di dalam hatinya dengan susah payah dan berkata kepada Nyonya Tua Xiao, "Nenek, menyelamatkan hidup adalah lebih baik daripada membuat pagoda 7 tingkat. Mohon berbelas kasih." Seseorang mendengus dan memarahi, "Yang bermarga Ye, kamu tidak perlu memberi nenek di sini untuk menuangkan sup jiwa. Jika kamu ingin menyelamatkan seseorang, kamu harus memikirkan caramu sendiri. Biarkan nenek membayar untuk membantumu menyelamatkan seseorang. Apa kamu?" Orang yang berbicara adalah saudara Xiao Weiwei sendiri, Xiao Hailong. Mereka, saudara kandung,
selalu memiliki masalah besar dengan Xiao Churan yang lebih unggul dari mereka dalam setiap aspek, jadi mereka senang memanfaatkan kesempatan untuk mengejek Ye Chen. Xiao Churan di samping memiliki ekspresi malu dan berkata, "Nenek, Ye Chen dia kehilangan ayahnya pada usia 8 tahun, bibili dari panti asuhan yang membesarkannya. Dia ingin membalas kebaikannya dengan hati yang bersyukur. Tolong bantu dia." Nyonya Xiao tua berkata dengan wajah gelap, "Biarkan saya membantunya." "Baiklah, kecuali jika Anda menceraikannya dan menikahi Tuan Zhang, dan jika Anda melakukannya, saya akan segera memberinya $1.000.000. Tuan Zhang yang dibicarakan wanita tua itu adalah Tuan Zhang Wenhao yang telah mengejar Xiao Churan. Keluarga Zhang adalah keluarga kelas atas di Jinling, jauh lebih kuat daripada keluarga Xiao, dan wanita tua itu selalu ingin menghisap dia. Pada saat itu, kepala pelayan berlari selangkah dan berkata dengan keras, "Tuan Zhang Wenhao Zhang telah mengirim hadiah ulang tahun. Sebuah medali Buddha yang diukir dari batu giok tua, senilai $3.000.000. Nyonya Xiao tua sangat gembira sehingga dia berkata, "Cepat bawa ke sini, biarkan aku melihat." Keluarga segera menyerahkan medali Buddha Zamrud hijau Zamrud, dan semua orang yang hadir menghela nafas lega. Medali Buddha Zamrud ini berwarna hijau terang dan jernih, tanpa jejak kotoran, sekilas kualitas terbaiknya. Wang Yunfei, yang telah mengirim Buddha Giok Hetian, melihat medali Buddha Zamrud dan tidak dapat mempertahankannya, tidak mengharapkan Zhang Wenhao ini, yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao, menjadi sangat murah hati. Nyonya Xiao tua dengan gembira bermain dengan medali Buddha Zamrud dan berkata dengan gembira, "Ya ampun, Tuan Zhang sangat baik. Saya akan bermimpi bangun sambil tertawa jika dia bisa menjadi cucu menantu." Setelah mengatakan itu, dia menatap Xiao Churan, "Bagaimana? Apakah Anda ingin mempertimbangkan persyaratan saya?" Xiao Churan menggelengkan kepalanya, "Nenek, aku tidak akan menceraikan Ye Chen." Ekspresi Nyonya Xiao tua langsung berubah kabur saat dia dengan marah memarahi, "Beri aku muka. Aku akan gantung diri pada barang sialan ini. Keluarkan sampah ini dari sini. Pecundang ini tidak akan diizinkan untuk menghadiri pesta ulang tahunku." Ye Chen benar-benar kecewa dengan keluarga Xiao dan tidak memiliki wajah untuk terus tinggal di keluarga Xiao saat ini, jadi dia berkata kepada Xiao Churan, "Churan, aku akan ke rumah sakit untuk menemui Bibi Li." Xiao Churan sibuk berkata, "Kalau begitu aku akan ikut denganmu." Nyonya Xiao tua memarahi saat ini, "Jika kamu pergi juga, aku tidak akan memiliki cucu perempuan seperti kamu di masa depan. Kamu bawa ayah dan ibumu dan keluar dari keluarga Xiao dengan sampah ini." Xiao Churan tampak terkejut, tidak menyangka wanita tua itu akan mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Ye Chen sibuk berkata, "Kamu tinggal, jangan pedulikan aku." Mengatakan itu, tanpa menunggu Xiao Churan kembali sadar, dia berbalik dan berjalan keluar. Ye Chen menggigit giginya dan meninggalkan keluarga Xiao tanpa berbalik. Bergegas ke rumah sakit, Ye Chen segera pergi ke kantor pembayaran dan ingin berkomunikasi dengan rumah sakit untuk menunda biaya pengobatan selama 2 hari lagi. Namun, ketika dia bertanya kepada perawat, dia tiba-tiba diberitahu bahwa Bibi Li telah dikirim semalaman ke rumah sakit Concord terbaik di Yanjing untuk perawatan. Ye Chen terkejut dan buru-buru bertanya padanya, "Berapa biayanya?" "Saya akan mencari tahu." Mereka berkata, "Dibutuhkan total $3.000.000, dan $1.000.000 telah dibayarkan, menyisakan kekurangan $2.000.000. Itu harus dibayar dalam seminggu." "Siapa yang membayar $1.000.000 ini?" Pihak lain menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Ye Chen terkejut di dalam hatinya dan hendak mengklarifikasi masalah ini. Ketika dia berbalik,
seorang pria yang mengenakan jas hitam, dengan rambut agak putih, berusia sekitar 50 tahun, berdiri di belakangnya. Dengan 4 mata, pria itu membungkuk padanya dan berkata, "Tuan muda, Anda telah menderita selama bertahun-tahun." Ye Chen mengerutkan kening, seolah-olah seluruh orangnya telah mengubah temperamennya, dan bertanya dengan suara dingin, "Apakah kamu Tang Sihai?" Yang lain berkata dengan terkejut, "Tuan muda, Anda ingat saya?" Ye Chen bergumam, "Tentu saja aku ingat. Aku ingat kalian masing-masing. Saat itu, kaulah yang memaksa orang tuaku untuk membawaku pergi dari Yanjing dan melarikan diri sepanjang jalan, di tengah jalan, di mana orang tuaku bertemu dengan kematian yang tidak disengaja dan aku menjadi yatim piatu. Jadi kenapa kamu mencariku sekarang?" Tang Sihai berkata dengan sangat kesakitan, "Tuan muda, ketika ayahmu meninggal, lelaki tua itu juga sangat sedih. Dia telah mencarimu selama bertahun-tahun, sekarang bagus, kamu kembali bersamaku untuk melihatnya." Ye Chen berkata dengan dingin, "Pergi, aku tidak akan pernah melihatnya seumur hidupku." Tang Sihai berkata, "Tuan muda, apakah Anda masih menyalahkan Tuan?" "Tentu saja." Ye Chen mengucapkan kata demi kata, "Aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupku." "Hei," kata Tang Sihai sambil menghela nafas panjang, "sebelum aku datang ke sini, Tuan berkata kamu mungkin tidak akan memaafkannya. Itu berarti dia tahu apa yang dia lakukan?" Tang Sihai berkata, "Tuan tahu bahwa Anda telah menderita selama bertahun-tahun, izinkan saya memberi Anda sedikit kompensasi. Jika Anda tidak ingin kembali, saya akan membeli perusahaan terbesar di Jinling dan memberikannya kepada Anda, ditambah memberi Anda kartu ini dengan kata sandi untuk ulang tahun Anda." Mengatakan itu, Tang Sihai menyerahkan kartu hitam dan emas kelas atas Citibank. "Tuan muda, kartu jenis ini hanya ada 5 di negara ini." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ambillah. Aku tidak menginginkannya." Tang Sihai berkata, "Tuan muda, penyelamat Anda masih kekurangan 2 juta dolar dari tagihan medis. Jika Anda tidak dapat membayarnya, nyawa orang mungkin dalam bahaya." Ye Chen mengerutkan kening dengan erat, "Kalian sengaja berkomplot melawanku?" Tang Sihai sibuk berkata, "Saya tidak berani. Jika Anda menerima kartu ini, itu akan cukup untuk membayar jumlah ini." Ye Chen membuka mulutnya dan bertanya, "Berapa banyak uang di kartu ini?" "Tuanku berkata bahwa kartu ini adalah sedikit uang saku untukmu, tidak banyak, total 10 miliar."